kembali lagi di Cerita Jenama bareng sama aku, Nadia. Nah, saat ini aku lagi ada di Bahagia Kopi dan di samping aku ada Kak Oli sebagai co-foundernya Bahagia Kopi. Boleh saya halo dulu, Kak? Halo teman baik. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Kak, tentang Bahagia Kopi. Oh ya, boleh. Bahagia Kopi itu sejak kapan sih, Kak? Kita itu ada dari Januari 2018. 2018. Tepatnya tanggal 27 Januari. Oke. Terus awalnya gimana bisa ngebangun Bahagia Kopi? Sebenarnya aku sama suami tuh kita dulu sempat kayak ngebaristain gitu di tempat teman. Terus habis itu pas tahun 2016-17 tuh kayaknya belum semarak sekarang ya coffee shop. Jadi tapi kayak udah ada beberapa yang muncul kan, dan kita tuh mulai suka ngopi nih, akhirnya suka ngopi terus sampai akhirnya kayak kepikiran lah kayak seru juga ya punya coffee shop gitu. Terus akhirnya coba aja gitu nyari tempat di mana segala macam, akhirnya muncullah ini si Bahagia Kopi itu. Itu singkat banget sih. Kenapa namanya Bahagia? Kenapa ya? Kalau misalnya ditelisik sih sebenarnya, jadi suamiku tuh di kosannya ada kayak slogan gitu sama anak-anak kosannya, jangan lupa bahagia. Terus kita kayak itu pas lagi kayak jalan nyetir dari Jakarta ke Bandung gitu, terus kita emang lagi nyari-nyari nama kan, terus kayak apa ya namanya gitu. Tapi kita tuh mikir juga kalau misalnya namanya A gitu, terus nanti nama produknya apa ya kayak gitu. Terus akhirnya kayak ya udahlah nggak apa-apa tuh, kayaknya bagus juga tuh slogan yang di kosan kamu gitu kan. Kayak ya udah akhirnya kita ngasih nama sih Bahagia Kopi ini. Jadi biar enak turunan-turunan ke si nama-nama menu yang ada. Iya gitu. Nah, terus awalnya kan tadi sempat cari-cari tempat nih. Awalnya tuh yang di Saparua ya? The Saparua situ. Iya, awalnya kan masih kayak satu tempat kecil gitu, dan sekarang udah punya 3 tempat. Itu gimana sih, Kak, perjalanannya? Aduh, gimana ya? Kalau dibilang sih aku kayaknya alhamdulillahnya sih beruntung ya gitu. Cuman kalau misalnya mau diceritain tuh kayak awalnya kan emang kita tuh nggak ada basic ya, aku sama suami aku tuh kita jurusan oceanografi. Jadi itu kita nggak ada basic kopi, bisnis itu juga nggak ada. Jadi kayak emang kita ngejalaninnya tuh kayak buta gitu loh. Jadi pas kita nyari tempat itu, emang kalau kata teman kita ya udah cari aja yang ada dulu kan. Terus ketemulah si The Saparua ini. Pas udah ketemu, akhirnya baru tuh kita bikin semuanya ya, produk apa segala macem. Nah itu kayaknya pas tahun 2018 tuh kayaknya bener-bener baru muncul deh, banyak banget yang baru muncul juga, tapi nggak sebanyak sekarang ya. Sekarang di mana-mana ada. Kayak banyak banget kan gitu. Terus sebenarnya yang bikin beruntung lagi karena aku suka mainan sosmed kan. Zaman dulu tuh kalau kamu ingat pas 2018 tuh nggak bisa tuh misalnya nge-tag orang terus langsung repost kayak sekarang. Jadi kayak literally kalau misalnya zaman dulu kalau misalnya ada orang nge-tag ke kita ke Bahagia Kopi, aku tuh nge-screenshot satu-satu terus aku nge-tag ulangin mereka lagi gitu. Terus ternyata hal itu tuh kayak buat orang-orang tuh kayak lebih gimana, kayak ih gila gue di notice nih kayak gitu kan ternyata. Terus sama yang nilai poinnya adalah jadi kalau dulu di cup kita kan kita karena tempatnya kecil dan kayak barengan sama yang lain, kita pakainya kan cup plastik gitu kan. Terus di cupnya tuh ada kayak tulisannya hai nama. Aku terus, pernah kesana, Kak. Terus tuh kayak menurut aku kan kayak ya udahlah gitu doang ya, kayak nyatet nama Nadia gitu. Tapi tuh ternyata kayak ada beberapa awal orang tuh bilang kayak jadi ternyata yang datang ke sana tuh nggak semua orang yang kayak gimana, dulu tuh beragam banget lah pasarnya gitu. Dan kayak itu tuh orang tuh kayak seneng gitu ternyata digituin. Iya. Kayak dia bilang banyak orang yang dia yang kayak pendiam yang kayak gitu tuh merasa kayak disemangatin, terus kayak jadi punya teman kayak gitu. Jadinya kayak mungkin itu beberapa poin yang akhirnya bisa bikin Bahagia gede. Tapi sebenarnya kalau menurut aku tuh turning point-nya adalah waktu abis bulan puasa. Kan biasanya kalau puasa tuh tempat-tempat pada sepi, apalagi coffee shop, kayak ngapain sih ke coffee shop bulan puasa gitu kan. Tapi tuh enggak, itu kita tuh rame tuh gara-gara ada anak SMA, kayaknya itu dia bisa satu angkatan deh, satu SMA 22 tuh dia ke Bahagia tuh setiap abis taraweh. Jadi mulai dari situ akhirnya Bahagia mulai rame, ya udah alhamdulillah akhirnya sekarang kita ada 3 tempat kayak gini gitu. Ya, yang waktu di Saparua itu kan emang tempatnya kecil dan kita tuh bisa ngobrol juga sama barista-baristanya, jadi kayak seru banget. Itu kayak kalau misalnya bisa dibilang sih, aku gara-gara di Saparua tuh sebenarnya punya
punya kayak temen di Bandung tuh banyak banget. Aku kan bukan asli Bandung ya. Oh, kakak asli mana? Sebenarnya aku lahir di Bandung sih, Okay. cuman aku besar di Papua lala kayak gitu. Jadi kayak punya banyak temen kayak keluarga tuh dari customer tuh banyak banget. Sebanyak itu jadi kayak ya maksudnya ya nggak tahu sih itu kayak berkah aja sih si yang The Saparua tuh emang gila sih. Aku juga kayak seneng banget aja sih si The Saparua itu. Oke, terus kan tadi dua-duanya nggak ada basic kopi dan bisnis ini gitu ya. Terus itu waktu itu karyawannya gimana kak? Karyawan ya kita nge-hire emang ya nge-hire aja gitu kan, ya nggak sebanyak itu juga sih yang ngedaftar, kayak ada beberapa. Alhamdulillah sih sampai sekarang yang dari awal masih ada satu. Iya. Alhamdulillah yang bertahan sih masih ada kayak gitu. Itu juga kayak ya pelan-pelan sih kalau si karyawannya. Waktu itu kan di Desa Parwa, terus kesini kan, terus buka cabangnya itu gimana sih kak? Kapan dan tahun berapa gitu beda-bedanya? Ini pelajaran banget juga. Jadi kalau misalnya si Desa Parwa itu kita kontraknya 2 tahun. Nah jadi pas lagi mau masuk akhir 2 tahun itu kita udah mulai nyari-nyari tempat nih. Cuman kayak kan beda-beda ya, nggak misalnya kita nyari Desa Parwa dengan konsep kayak gitu terus tempat lain tuh kayak gimana tuh ternyata nggak sesuai gitu loh, kayak oh yang ini bagus tapi gimana gitu. Tapi kata suami tuh kayak yaudah kita nyari nggak usah jauh-jauh, terus ternyata jarang banget dulu nggak pernah kayak ngelewatin jalan ini gitu, terus ternyata adalah si rumah ini gitu. Terus akhirnya kita kayak gambling banget sih sebenarnya, kayak pas dilihat-lihat menarik juga, kayak ya udah cobain aja, ya udah kayak gitu sih sebenarnya. Dan di sini gitu ya? Ya dan di sini akhirnya pindah sih sebenarnya kayak gitu. Terus apa sih yang ngebedain Bahagia Kopi sama tempat ngopi yang lain yang di Bandung banyak banget gitu? Kalau misalnya dibilang sih mungkin yang tadi itu ya, awalnya dari yang Desa Parwa itu kita emang karena apa sih kayaknya konsepnya menurut orang-orang adalah kita bisa lebih berteman sama customer juga, itu satu kayak gitu. Terus kalau misalnya kalau sekarang sih sebenarnya yang ngebedain adalah kita bisa jadi tempat buat orang ngapain aja, kayak buat lo santai bisa, mau menyendiri tuh bisa, mau rame-ramean bisa, terus lo mau ngadain ulang tahun bisa, mau wedding bisa, kayak mau apa aja bisa kayak gitu. Oke, terus tadi nyambungin sama yang tadi yang pertama nulis nama itu, sekarang juga kan di Bahagia kalau misalnya ada tuh kadang kita di foto terus dimasukin di tag juga ke Instagram pribadi. Itu gimana sih kak awalnya? Sebenarnya kayak itu belajar karena kan sebenarnya pas gerak-gerik pasar kan sekarang makin beda gitu. Dan kalau dulu di Saparua tuh sebenarnya karena kecil kan ya udah orang tuh itu aja ya gitu. Kalau sekarang kan kita nggak bisa ngehandle langsung banyak orang dan bisa kenalan langsung gitu. Sebenarnya itu salah satu cara buat kita kenalan sama customer baru sih gitu. Karena ada 3 tempat itu, jadi kita kayak salah satu caranya sih itu. Jadi biar bisa nge-notice juga kadang sebenarnya yang sering datang tuh siapa aja kayak gitu. Dan emang kayak ketara banget kalau di Banda ada namanya Mas Adrian, itu dia sering banget datang. Kayak misalnya di Halimun tuh pasti ibu-ibu sekolah yang datang. Kalau di Braga tuh bahkan orang yang WFC yang datang, kayak jadi kayak ketara aja gitu. Jadi kayak sebenarnya bisa cara kenalan buat anak-anak juga. Karena sebenarnya kan kalau dulu mungkin ada aku sama suami atau teman-teman yang lain yang emang udah bisa langsung bersosialisasi sama customer kan. Sedangkan kalau misalnya tim Bahagia yang sekarang mungkin nggak akan segampang itu, tapi dengan kayak gitu mereka bisa seenggaknya berani diri buat kenalan sama si customernya kayak gitu. Iya, lucu banget gitu, maksudnya setiap pagi tuh pasti udah ada yang ngetag udah pada di Bahagia nih pagi-pagi gitu. Terus kak, menu favoritnya apa sih? Kalau sekarang itu menu favoritnya sebenarnya adalah dekorior cake. Iya, itu juga aku tadi mau mention itu juga. Apa sih, gimana itu awalnya? Sebenarnya kalau itu tuh awalnya karena pandemi ya. Sebenarnya pandemi Covid tuh ya membuat kita keluar dari zona nyaman banget. Jadi pas lagi pandemi tuh kayak nggak tahu deh, kalau orangnya mungkin semua orang pasti melakukan segala macam hal biar tetap survive kayak gitu. Dan di kita waktu itu karena bener-bener kan nggak ada customer ya, jadi ya jarang lah, sehari itu cuma berapa 10 gitu. Jadi ya kayak mungkin kita emang punya banyak waktu buat bisa berpikir. Jadi kita bener-bener minta tim juga kayak ada ide nggak sih, ya udah coba deh lo punya ide apa aja kita jalanin. Kayak itu ada 5 ide, jalanin semuanya, dijalanin, nggak tahu mana yang berhasil. Nah salah satu idenya tuh adalah dekorior cake. Tadinya pas lagi pandemi itu tuh ya biar orang-orang tuh di rumah ya ngedekor lah gitu, tapi ternyata enggak gitu. Pas awal-awal ada dekorior cake tuh malah ternyata itu baru booming banget yang Korean cake, orang digambarin gitu. Aku tuh baru tahu kayak oh itu adalah sesuatu ya, karena dulu kalau ulang tahun lo beli kayak
ke Harvest atau kemana gitu kan, kayak ya udah beli kue aja, yang udah ada gitu, paling dinamain. Dan ternyata tuh digambarin tuh adalah sesuatu gitu. Jadi pas awal-awal ada dekor your cake tuh yang ramenya itu. Tapi sekarang sih alhamdulillahnya kayak orang datang tuh kayak mau ngapain? Mau dekor your cake-nya ada? Oh iya. Sebelah situ gitu. Soalnya lucu banget juga sih, itu jadi bisa main sama temen, sama siapa gitu. Iya, banyak banget gitu dia fungsinya. Tapi kan ada juga yang kayak kalau misalnya kita mau pesan dan didekorin juga ada juga kan ya? Itu bisa juga ada. Terus ada wedding juga. Iya. Itu gimana sih Kak? Ini sebelumnya kan Kakak beda juga kan, kayak tadi backgroundnya juga bukan masalah itu, dan sekarang udah 3 cabang, udah ada wedding, ada ini semacamnya, itu gimana sih? Itu sebenarnya kayaknya berawal dari aku sama suami aku nikah tuh, kita tadinya kayak pengennya di Bandung, terus kayak di villa aja, simple, tapi kan nggak bisa ya, karena keluarga besar kita ada di Jakarta, jadi harus weddingannya di Jakarta kayak gitu. Tapi karena pas itu udah pindah ke Banda ini, terus akhirnya kita kayak kenapa kita nggak syukuran aja ya, jadi kayak ya udah kita akhirnya syukuran pernikahan kita di sini kayak gitu. Pas di foto-foto terus ternyata orang tuh banyak yang butuh tempat buat wedding kecil-kecilan aja dengan budget seadanya kayak gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ mulai ada request. Pertamanya sih awal-awalnya teman-teman kita yang mau nikah juga kayak gitu. Terus berapa tahunnya, 2 tahun terakhir baru alhamdulillah banyak sih yang kayak gitu. Akhirnya kita seriusin aja. Berarti itu awalnya mah dari diri sendiri dulu, kayak iseng lucu. Lucu lagi. Sekarang banyak juga jadi kayak wedding. Terus ada dekor your cake juga beda lagi kan Instagramnya. Gimana sih Kak itu ngurusinnya? Ngurusinnya satu-satu sih. Jadi maksudnya untungnya sih harus bisa percaya sama orang sih awalnya itu. Cuman walaupun susah, walaupun banyak kendalanya, cuman mau nggak mau harus pelan-pelan dipercayain ke orang buat ngurusin semua itu kayak gitu. Ya udah sih itu aja paling. Kalau harapannya dari Kakak pribadi nih buat orang yang udah datang ke Bahagia tuh apa sih? Pengen mereka pulang tuh ngerasain apa? Sebenarnya pengen mereka kalau mau kepikiran ngapa-ngapain lagi pasti ke Bahagia sih, pengennya itu yang dibawa kesannya pas mereka pulang kayak gitu. Jadi kayak misalnya pengen sarapan ke Bahagia, makan siang ke Bahagia, pengen ngopi doang ke Bahagia, pengen nugas ke Bahagia, kayak pengen bikin acara sama keluarga ke Bahagia kayak gitu. Di Bahagia semua ada dan bikin bahagia juga dong Kak. Pengennya sih gitu. Mimpi besar Bahagia apa sih Kak ke depannya? Mimpinya sih pengennya jadi usaha yang kayak 90 tahun, yang pokoknya yang lama-lama gitu lah, nggak cuman kayak, kan maksudnya kayak sekarang banyak usaha yang cuman pendek-pendek kayak gitu kan, apalagi ngelihat banyak tim Bahagia juga gitu. Kita pengennya kita terus-terusan bisa ada bisnisnya supaya bisa mensupport yang lainnya juga kayak gitu. Oke, terakhir deh, ada pesan nggak Kak yang pengen disampaikan ke teman baik yang nonton? Apa ya? Aduh, malu sih. Kalau pesannya sih paling terus aja berusaha dan mengulik semuanya. Kalau misalnya ternyata itu nggak berhasil, kayak nggak apa-apa, dicoba lagi aja sih gitu. Kayak pasti nanti ada satu titik kita bisa nemuin kalau misalnya ini caranya kayak gitu. Jadi jangan pantang menyerah. Oke, gitu, keren banget. Makasih banyak ya Kak Oli udah mau ngobrol-ngobrol sama Berita Bayi. Sukses terus. Terima kasih. Amin. Nanti aku main-main lagi. Siap. Harus masuk Instagramnya. Aku mau masuk Instagramnya lagi. Saya aku pernah jam 7 pagi ya. Iya. Masih kayak sepi 3 orang gitu. pertama ya. Oke, terima kasih. Dadah. Terima kasih.